Soekarno melakukan apa saja untuk membebaskan Papua dari kekuasaan Belanda, sedangkan Soeharto melakukan apa saja untuk membungkam kehendak bebas rakyat Papua. Hai, selamat datang di channel Tongpu Cerita, yaitu channel yang membahas seputar hal tentang Pulau Papua. Di video kali ini, kita akan mencoba membahas tentang Papua yang berada di antara mantan kedua presiden Indonesia, yaitu Soekarno dan Soeharto. Mayor Jenderal Soeharto pernah kurang sependapat kepada Presiden Soekarno. Saat itu, Soeharto menjabat sebagai Panglima Komando Mandala untuk operasi pembebasan Irian Barat, yang sekarang kita sebut dengan Papua. Sekali waktu sang jenderal mendapat panggilan menghadap presiden ke istana. Soekarno memerintahkan Soeharto menenggelamkan kapal milik Belanda. Ide tersebut berasal dari Muhammad Yamin yang diutarakan pada rapat kabinet. Tujuannya untuk memberikan efek kejut bagi Belanda supaya mundur dari Papua. Soekarno setuju dan mendukung usulan ini. Menurut Soeharto, ide Yamin itu konyol karena lebih-lebih menekankan kepentingan politik ketimbang perhitungan militer. Spontan saja, Soeharto menolak. Alasannya karena telah menyusun rencana operasi militer sendiri dan masih memerlukan waktu persiapan. Untuk mengusir Belanda dari Papua, Soeharto telah merancang operasi gabungan dengan Sandi Jayawijaya yang telah kita bahas di video sebelumnya. Silakan teman-teman cek ya. Atau mungkin link videonya akan ditaruh di kolom deskripsi. Oke, lanjut. Betapa gelisahnya Soekarno selama Papua masih di bawah kekuasaan Belanda. Baginya, kedaulatan negara dari Sabang sampai Merauke merupakan utang terhadap pemenuhan amanat penderitaan rakyat. Setelah mendeklarasikan Tri Komando Rakyat, Soekarno bertekad membebaskan wilayah Papua dengan jalan apapun. Konflik dengan Belanda memang berakhir dengan kemenangan bagi Indonesia. Ancaman yang digencarkan Soekarno sekilas terlihat berhasil. Meski demikian, masalah Papua belum sepenuhnya terselesaikan, serta jalan politik yang ditempuh Soekarno menghabiskan dana yang begitu besar. Selama kampanye pembebasan Papua, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup parah. Indonesia telah menanggung beban ekonomi akibat menasionalisasi perusahaan Belanda. Beban ini semakin berat dengan penumpukan utang lewat pembelian persenjataan dari Uni Soviet. Hampir seluruh anggaran belanja Indonesia terserap untuk memperkuat pertahanan pada saat itu. Dalam penelitian di Cornell University mencatat pada akhir tahun 1965, Indonesia memiliki utang luar negeri sebesar 2,4 miliar dolar AS. Sebanyak 1,4 miliar dolar AS berasal dari kredit yang diberikan negara-negara komunis. Penting untuk diingat bahwa kredit dari negara-negara komunis itu sebagian besar berupa bantuan militer yang berhubungan dengan kampanye Papua, bukan bantuan ekonomi. Soekarno sebenarnya bisa saja melunasi jeratan utang tersebut, sebab menjelang penyerahan Papua kepada Indonesia, telah banyak investor asing yang mengintip dan meneliti kekayaan wilayah Papua. Salah satunya diantaranya yaitu perusahaan tambang Amerika, yaitu Freeport, yang sudah menyiapkan rencana untuk eksploitasi besar-besaran di Papua. Namun, ada satu kendala. Di bawah Soekarno, tidak ada perusahaan luar negeri yang diizinkan masuk di wilayah Indonesia. Selanjutnya, relasi terhadap modal asing baru berjalan lagi sesudah Soeharto menggantikan Presiden Soekarno sebagai Presiden Indonesia. Memasukkan modal asing sebenarnya telah terpikirkan oleh Soeharto, bahkan sebelum menjadi pejabat presiden. Pada tahun 1966, Soeharto menyadari persoalan ekonomi yang dihadapi rezim Soekarno. Pemerintahan Soekarno mempersulit investasi modal asing, sementara kondisi ekonomi Indonesia saat itu jauh dari kata sejahtera. Menurut Soeharto, jalan yang dianggap bijaksana waktu itu ialah harus cepat mendapatkan bantuan luar negeri dan
Target utama yang dilakukan waktu itu ialah pertama-tama kerjasama dengan negara-negara barat. Kesempatan tiba ketika Soeharto menjabat sebagai presiden pada awal tahun 1967. Pintu untuk modal asing dibuka melalui Undang-Undang Nomor 1 yang mengatur tentang penanaman modal asing, dan Freeport yang dari lama mengincar wilayah Papua langsung dengan cepat merespon pemerintahan Indonesia. Kontrak kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Freeport ditandatangani pada 7 April tahun 1967. Namun, mufakat itu terganjal karena kewajiban Indonesia untuk mengadakan penentuan pendapat bagi rakyat Papua atau PPRA. Sebagai konsekuensi perjanjian New York, dan orang Papua dihadapkan pada pilihan untuk integrasi dengan Republik atau tidak. Untuk mengatasi PPRA, Soeharto menunjuk orang kepercayaannya, Ali Murtopo, perwira intelijen yang dikenal mahir merancang operasi khusus. Menurut sejarawan Australia, Robert Edward Elson, Ali Murtopo diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan rakyat Papua memberikan suara setuju berintegrasi. Dalam praktiknya, Ali memadukan kebijakan persuasi, yaitu membujuk dan menyuap serta intimidatif untuk menakut-nakuti. Di bawah pimpinan Brigjen Sarwo Edi yang menjabat Panglima Kodam Cendrawasih, rakyat Papua tidak diizinkan mengungkapkan keinginan apapun untuk merdeka, serta akan ditahan jika ada yang berani menyuarakan pendapat-pendapat yang mengarah kepada kemerdekaan Papua sebagai suatu negara. Di Jakarta, Soeharto juga melakukan cara yang kurang lebih sama. Hadiah dan barang-barang konsumsi dalam jumlah amat besar dikirimkan ke Papua dan dibagi-bagikan kepada para kepala suku yang berpengaruh serta para wakil rakyat. Jelang sidang PPRA, Ali Murtopo memastikan orang-orang Papua yang pro-integrasi hadir cukup banyak. Pada Agustus tahun 1969, sidang PPRA secara bulat menghasilkan suara setuju sebagaimana yang diharapkan pemerintah Indonesia. Soeharto secara khusus menetapkan Papua sebagai provinsi otonom pada 16 September tahun 1969. Operasi khusus Ali Murtopo berjalan mulus. Soeharto bisa bernapas lega karena kemenangan PPRA ada dalam genggaman pemerintahan Indonesia. Freeport pun dengan leluasa merambah kekayaan alam Papua. Dan yaps, sekian pembahasan kita kali ini. Jika kalian ada kritik dan saran ataupun ide, serta masukan untuk apa yang akan kita bahas selanjutnya mengenai Pulau Papua, maka silakan isi di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cendrawasih, Manseren, Ifnok, Ao.